Ya, kehebatan timnas Indonesia jadi pembicaraan supporter China. Akun Instagram resmi Piala Dunia soroti peningkatan ranking FIFA timnas Indonesia. Fahri Husaini tantang PSSI usai klaim temukan sumber pemain muda potensial timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, timnas Indonesia akan bertandang ke China dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara China versus Indonesia akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Meskipun pertemuan kedua tim masih lama, sejumlah besar penggemar sepak bola China mulai membicarakan soal Indonesia. Salah satu yang dibicarakan adalah soal ranking kedua negara di klasmen FIFA. Pada Kamis 19 September, FIFA telah merilis ranking anggotanya dan Indonesia melesat 4 peringkat ke posisi ke-129. Berbeda dengan Indonesia, China malah melempem setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Jepang dengan skor 0-7 dan Arab Saudi dengan skor 1-2. China pun turun 4 peringkat ke posisi 91. Di aplikasi seluler Dongxiudi, platform populer di kalangan penggemar sepak bola China yang namanya secara harfiah berarti kaisar dalam memahami sepak bola, banyak penggemar menyebutkan bahwa timnas Indonesia pada bulan ini mampu menahan skor imbang dengan timnas Australia dan Arab Saudi yang tergolong adalah tim kuat di ranah Asia. Mereka pun memprediksi bahwa pertandingan antara timnas China melawan Indonesia akan berat atau bahkan sengit. Para pemain naturalisasi dari timnas Indonesia itu memang hebat dan kita harus mewaspadai mereka. Tulis seorang pengguna dalam kolom komentar di Dongxiudi yang memperkenalkan beberapa pesepak bola Indonesia, termasuk Sandy Wallace, Martin Paes, dan juga Tom Hay. Usai kalah telak dari timnas Jepang dengan skor 0-7 dan kekalahan dalam pertandingan melawan timnas Arab Saudi, mayoritas penggemar sepak bola China merasa kecewa terhadap performa timnasnya. Kendati demikian, masih ada banyak komentar yang menyemangati timnas China yang akan bertanding melawan Australia dan Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang. Sejumlah penggemar mengunggah gambar berupa GIF timnas Indonesia dalam pertandingan sebelumnya dan memberikan saran mengenai strategi dan formasi untuk timnas China ketika menghadapi mereka. Sebelumnya kita kan pernah menang, tetapi kali ini tidak akan mudah. Mengingat pesepak bolaan Indonesia dan Asia Tenggara mengalami kemajuan besar, inilah yang patut diperhatikan, kata beberapa penggemar. Sejauh ini, China pun juga sudah 5 kali bertemu Indonesia di semua ajang. Dragon Team mampu mencatatkan 4 kemenangan dan 1 kali imbang ketika melawan Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Akun Instagram Piala Dunia yaitu @FIFA_World_Cup turut memuji pencapaian timnas Indonesia dalam kancah sepak bola internasional. Sebab tim asuhan Sinteyong tersebut kini menempati posisi ke-129 ranking FIFA. Postingan akun tersebut sudah disukai hampir 30.000 penggunaan Instagram dan tidak hanya itu, kolom komentar postingan ini pun sudah dipenuhi berbagai tanggapan dari publik sepak bola Indonesia. Progres sama dengan positif, tulis akun Piala Dunia. Timnas Indonesia berhasil melompat 4 peringkat dan mengamankan posisi ke-129. Selanjutnya incar posisi berapa nih? Tutup akun itu. Akun Timnas Indonesia @Timnas Indonesia juga memberikan tanggapan postingan tersebut. Tanggapannya dengan membeberkan target selanjutnya, yakni menembus posisi ke-100 ranking FIFA. Kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia atas pencapaian positif dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab mereka belum terkalahkan dalam 2 laga yang dimainkan. Catatannya saat Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil ini membuat mereka berada di posisi keempat klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengumpulkan 2 poin. Masih di informasi bola yang lainnya, Fahri Husaini mengklaim Jawa Timur merupakan sumber pemain muda potensial untuk timnas Indonesia usai meraih medali emas PON Aceh Sumut 2024.
Fahri Husaini berhasil membawa tim PON Jawa Timur meraih medali emas cabang olahraga sepak bola putra ke-21 Aceh Sumatera 2024. Ya, tim asuhan Fahri Husaini memastikan gelar juara usai mengalahkan tim PON Jawa Barat di partai final dengan skor 1-0. Menurut mantan pelatih timnas U19 Indonesia itu, tim PON Jawa Timur hanya perlu persiapan selama 2 bulan dengan segala permasalahan. Fahri Husaini sempat dibuat pusing setelah 6 pemainnya memilih mundur karena harus bermain di Liga 1 dan di Liga 2 pada musim ini. Namun, pria berusia 59 tahun ini tetap bersyukur karena punya tim yang berisi para pemain muda potensial sehingga mudah dalam membentuk kekuatannya. Fahri pun berani menyenggol PSSI dengan mempertanyakan bagaimana Asprof mengelola pemain-pemain yang berada di timnya saat ini. Ya, pelatih kelahiran Lok Sumawe ini tentu tidak ingin bakat-bakat yang ada di depan matanya hanya disia-siakan begitu saja. Untuk persiapan tim Jawa Timur ini hanya 2 bulan. Ini terbukti mereka layak mendapatkan medali PON 21 Aceh Sumut ini ya. Jawa Timur tidak kurang pemain potensial. Tinggal sekarang bagaimana Asprof PSSI mengelola pemain-pemain ini dengan baik. Fahri Husaini merupakan pelatih yang vokal mempromosikan talenta-talenta terbaik tanah air seiring banyaknya pemain keturunan yang hadir. Ia bahkan berani melontarkan opini yang berbanding terbalik dengan euforia yang sedang terjadi di sepak bola dalam negeri perihal pemain naturalisasi. Ya, seolah menjadikannya sebagai orang antagonis yang selalu berseberangan dengan hingar-bingar program naturalisasi timnas Indonesia. Satu pesan cukup menohok bahkan pernah ia sampaikan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Fahri meminta fan timnas Indonesia tidak terlalu berlebihan dalam memuji pemain naturalisasi karena akan menyakiti pemain lainnya. Pesan saya nggak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain naturalisasi karena tanpa disadari pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal kita. Dan ketika pujian yang berlebihan ini disampaikan, seolah-olah keberhasilan timnas sekarang ini hanya karena para pemain naturalisasi ini saja, kata Fahri Husaini kala itu.